Baku dapat ulang Denyong Piano. Nah, di video kali ini gue mau cerita tentang sharing session atau gathering yang sempat gue inisiasi di salah satu taman di Melbourne. Kalian bisa lihat detailnya di sini. Nah, jadi pada saat itu tuh terjadi di weekend kemarin dan cukup banyak yang datang. Ada total 11 orang, 11 apa 12 gitu sama gue. Dan dari situ gue dapet berbagai cerita-cerita menarik gitu, dan cerita-cerita menarik inilah yang gue akan bagikan ke kalian gitu. Jadi bisa jadi informasi juga buat kalian. Anyway, gue minta maaf banget kalau di video ini kayak nggak nyambung gitu outfitnya. Ini gue lagi di tempat kerja. Kemudian gue minta maaf juga kalau suara gue agak aneh, agak bindeng gitu, karena ya memang gue lagi kurang sehat sebenarnya. Alasan kenapa gue nggak buat video di hari H, sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan utamanya adalah karena gue tuh nggak mau buat orang nggak nyaman. Alasan lain, gue kepikiran takutnya ini justru mengganggu jalannya acara gitu. Karena gue memang gathering ini itu gue susun atau gue inisiasi itu sebenarnya bukan buat gue. Ini berawal dari keresahan gue pas pertama kali datang ke sini. Gue pertama kali datang ke sini itu kesulitan untuk cari informasi gitu. Ada informasi, tapi akan lebih baik gue rasa itu kalau ada medianya, ada wadahnya kayak gini gitu. Kemarin ada beberapa yang baru pertama kali, benar-benar baru datang, baru nyampe siang, terus sorenya itu langsung ikut gathering itu gitu. Ada 3 atau 4 orang. Nah, kalian kalau gue bisa dapatkan testimoninya dari mereka, pasti mereka ngerasa beruntung banget gitu, dapat banyak informasi. Dan itulah goalsnya memang gue buat gathering ini gitu. Dari keresahan gue untuk mendapatkan informasi, ya gue mau orang lain tidak mengalami kesulitan yang gue alami pas pertama kali datang ke sini gitu. Ya memang kalau kesulitan, struggle, berjuang memang pasti akan ada. Tapi setidaknya dengan ada banyaknya informasi akan lebih mudah buat mereka. Misalnya kita bicara soal akomodasi, tempat tinggal gitu ya, sewa tempatnya di mana, kemudian pekerjaannya gitu, jenis pekerjaannya, pekerjaan ini tuh job desk-nya apa, berat atau ringan, begitu juga soal lowongan pekerjaan gitu. Nah itu dapat semua informasinya di situ gitu. Dan dari kemarin dari pertemuan itu ada beberapa cerita menarik. Itu takutnya kalau gua kontenin ya jadi kurang fokus gitu. Memang gue udah merencanakan untuk ya gue nanti cerita aja gitu, toh isinya harusnya tidak berkurang gitu. Selama gue ingat poin-poin pentingnya, kalian tetap dapat informasi penting gitu. Tapi sebenarnya gue blunder juga, karena harusnya itu di awal tuh pas gue mau berangkat dan sebagainya itu gue rekam setelah itu gitu. Setelah itu gue kasih tahu kalian seperti apa pertemuannya. Nah, blunder gue itu ya gue lupa. Pertama kali pas jalan gue lupa ngerekam. Terus pas sampai di tempat meetingnya selesai. Habis itu gue ini bukan blunder sih, lebih ke ya memang gak ada waktu aja. Karena habis itu gue harus langsung meeting gitu. Jadi padat banget di hari itu. Dan ya gue baru bisa bikin ya sekarang di tempat kerja. Mungkin gue masih ada waktu free sekitar 15 menit lagi. Harusnya sih selesai dalam 15 menit ya video ini. Nah, kita langsung ke pas gatheringnya itu seperti apa gitu. Jadi dari 11 orang itu 10 orangnya WHV termasuk gue. Kemudian 1 orang student gitu. Nah, gue mau ke yang student dulu nih. Yang student ini kendalanya dia ada di akomodasi. Nah ini jadi pelajaran buat kalian semua ya. Entah kalian student WHV, entah di Australia atau di luar negeri. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, baru memutuskan. Jangan ada orang yang sudah stigmanya itu sudah tertanam, oh di Australia mahal. Jadi begitu dapat harga mahal, dapat harga akomodasi mahal, oh sepertinya memang wajar, ya udah disikat. Gitu. Nah ini yang terjadi di orang ini. Dia sih bilang memang karena mepet juga gitu. Tapi buat gua semepet-mepetnya rasanya masih bisa dapat harga yang tidak semahal yang dia dapatkan gitu. Kalau
mau getol cari informasi. Gua kasih tahu aja, gue buka-bukaan di sini, dia harga sewanya per minggu, dia itu ada di apartemen, bukan apartemen sebenarnya, student accommodation. Jadi bayangannya itu seperti kos, udah benar-benar kayak kos, masuk kamar, meja belajar, that's it. Ya ada kamar mandi di dalam. Gitu. Ya benar-benar kayak kos kamar mandi di dalam. Tahu harganya berapa? Dia bayar 6 juta per minggu. 6 juta per minggu. 6 juta per minggu itu mahal banget di sini. Wajar kalau dapat apartemen privat di kota. Kalau dapat apartemen sendiri gitu ya. Apartemen tuh ya lengkap gitu, ada kitchen, ada ya itu tempat tidur yang nyaman. Gini deh, nggak usah jauh-jauh. Tempat gua sekarang itu deket dengan kota. Temen gua itu nyewa harganya 6.200.000. Nah itu dia dapat 2 kamar, ruang tamu, meja makan, kitchen, kamar mandi 2, kamarnya 2, tadi gue sebutin gak ya? Pokoknya gitu, kamarnya 2, ada balkon, jadi benar-benar proper banget, itu harga 6.200.000. Nah dia dapat 6 juta dengan kosan doang, gitu. Buat gue itu kesalahan cukup fatal kalau kita hubungkan dengan finansial. Karena apa? Karena beberapa akomodasi dia kan ada batasan. Batasan minimal untuk tinggal, untuk sewa. Ya mungkin sama kayak kos-kosan di Jakarta, mungkin ada yang ya batasnya 6 bulan gitu. Nah ini juga ada, biasanya batasnya itu 3 bulan dan dia kena di yang batasan ini. Jadi dia harus paling nggak 3 bulan di situ terus cabut. Gitu. Kenapa nggak langsung cabut aja? Ada yang namanya duit jaminan. Duit jaminan dia bayar juga gede banget, 2 ribuan apa kalau nggak salah. Sorry, gua rupiahin. 20 jutaan. 20 jutaan rupiah. Itu memang akan dikembalikan setelah dia selesai ngekos di situ. Tapi tetap aja gitu, ya lo harus sedia 20 juta sampai tunggu itu dibalikin. Itu pun kalau kosan lo nggak bermasalah ya. Kalau di kosan lo dilihat ada bermasalah ya akan diambil duit untuk mengganti masalah itu gitu. Ya misalnya misalnya pintunya kenapa-napa gitu ya. Biaya perbaikannya diambil dari bond money ini, dari duit jaminan ini. Itu. Jadi itu soal akomodasi. Buat gambaran aja, akomodasi idealnya itu kalau di kota, buat gambaran aja, buat harga yang wajar gitu ya, dengan tempat yang nyaman di kota, itu paling murah kalian bisa dapatkan di 4.500.000 kalau kalian hoki, dan paling mahalnya, bukan paling mahalnya sorry, pokoknya range harganya itu di 4.500.000 kalau hoki, sampai ya 6.500.000 di sekitar itu. Itu kalau di kota. Kalau di pinggiran ya bisa lebih murah lagi gitu. Private sendiri gitu, apartemen itu bisa start di harga mungkin 3,5 juta sampai 5 juta gitu. Nah tapi ini kan kos-kosan, bukan private apartemen. Kalau kos-kosan di tengah kota dengan harga 6 juta itu sangat tidak layak menurut gue. Gitu. Kalau mau yang lebih hemat di pinggiran kota itu bisa sharing gitu, sharing rumahnya atau sharing apartemen. Tapi roomnya tetap private gitu. Itu di pinggiran kota tuh bisa dapat harga 2,5 juta tuh masih possible gitu. Ini gue bicara per minggu ya. Gitu. Jadi dan setelah gue ngobrol sama dia bilang sebenarnya nggak apa-apa sih di pinggiran gitu. Waktu itu karena buru-buru aja. Makanya sayang banget kan kalau coba dia lebih mau getol lagi cari informasi. Bayangin aja 2,5 juta per minggu sama 6 juta per minggu. Bedanya berapa tuh? 3,5 juta per minggu. Kalau dihitung per bulan ya berarti bisa save sekitar 14 juta per bulan. Gitu. Ya karena gathering ini memang tujuannya untuk orang-orang yang seperti ini. Yang punya masalah, punya keluh kesah, lalu kita rembukan bareng-bareng, kita cari solusinya. Yang mengerti bisa saling bantu gitu. Maka ya kita carikan solusinya, itu solusinya ya cari di beberapa website yang memang sudah terpercaya dan cari di grup Facebook yang sudah terpercaya juga. Dan harusnya sih problemnya solve, dan ya inilah tujuan gue buat gathering ini. Gue seneng banget gitu, gue seneng banget ada yang datang dengan masalahnya selesai gitu. Itu sangat menarik. Kemudian kita bahas soal akomodasi ya. Nah itu kan tadi yang student. Yang WHV lain itu mungkin pengalaman menarik sih. Ada satu perempuan yang dia cerita dia pernah tinggal satu rumah 9 orang, dan dia 9 orang itu mereka bareng-bareng, jadi mereka nyewa satu rumah gitu.
Terus katanya rumahnya udah mau roboh. Tapi ya ini bisa dilihat sebagai alternatif hemat gitu ya. Alternatif hemat. Sebenarnya kalau tahan-tahan aja nggak masalah sih. Dia sekamar 3 orang. Sekamar 3 orang. Bentar dulu. Gua lupa ini walkie-talkie gue pantesan dari tadi kok nggak ada yang manggil gitu ntar. Ya, sorry, dah. Jadi kalau ada yang manggil gue tahu nih dari sini. Iya, itu salah satu cara hemat juga kalau tahan ya. Dia cerita waktu itu 1 minggu cuma 1 juta gitu, dan itu ya memang murah sih, murah 1 minggu 1 juta di sini. Kemudian soal akomodasi yang menarik lagi apa ya? Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Ya, tidak ada yang punya masalah berlebihan gitu. Paling kalau gua mau nambahin, ini gua nggak cerita ke mereka sih. Lebih ke nggak cerita detail, tapi sempat kebahas karena menurut gue tidak perlu didetailkan. Jadi gua pernah tinggal dengan orang dari negara tertentu, dan memang orang dari negara tertentu ini tuh stereotipnya adalah perilakunya yang kurang bersih gitu, sehingga ada hubungannya dengan bau tidak sedap dan lain-lain. Dan gue merasakan itu selama 10 hari. Nah ini yang gue sempat sounding ke mereka gitu. Terus mereka mengiyakan juga gitu. Mereka punya pengalaman yang mungkin bukan tinggal bareng tapi berinteraksi gitu-gitu. Itu sih. Dan ya gue tidak perlu cerita lebih lanjut. Tapi ya itu, gue rasain selama 10 hari itu gue sangat tidak nyaman di dalam rumah. Anyway, itu soal akomodasi. Nah kemudian kita ke soal pekerjaan. Ngomong soal pekerjaan, kalian lihat nih, gue pakai kamera belakangnya. Mereka sudah mulai bekerja lagi karena truknya sudah datang. Jadi saya harus ke sana walaupun tidak ada yang panggil, tapi saya harus tahu diri. Ya udah, nanti gue bahas lagi ya soal pekerjaan mungkin di kereta nanti. Oke, saya sudah selesai kerja. Nanti akan saya bahas di kereta aja ya, soalnya harus ngejar keretanya. Jadi agak sedikit buru-buru. Kalau ketinggalan harus nunggu setengah jam. Gitu. So itu gue akan nanti bahas soal kerja. Ada beberapa cerita menarik kayak kerjaan sebagai pengamen. Nah ternyata ada tuh yang jadi pengamen di situ. Dan gue juga tahu jadinya pendapatannya itu berapa. Dan wah gila, oke banget sih sebenarnya. Anyway, itu nanti akan saya bahas. Sekarang saya mau OTW pulang dulu. Bye. Ya, sudah di kereta. Lanjut ya soal pekerjaan. Gue cerita dari yang student dulu ya, lagi-lagi student. Karena ini pelajaran penting sebenarnya buat kalian yang mau melancong ke luar negeri. Jadi untuk bekerja di Australia itu kita butuh yang namanya nomor pajak NPWP. Di sini namanya TFN atau Tax File Number. TFN ini itu bisa kalian dapatkan dengan cara apply lah gitu. Ada formulirnya secara online. Nanti kalian masukin formulir itu terus kalian dapat nomornya. Nah, memang untuk suratnya itu nanti datang itu lumayan lama, dia 2 mingguan baru baru diantar gitu ke rumah. Tapi ada cara lain sebenarnya untuk dapetin nomor itu. Jadi sebelum suratnya diantar, di hari kedua aja itu kita udah bisa telepon kantor pajak terus tanya gitu, bisa nggak saya dapat nomornya karena saya mau kerja gitu, dan dikasih. Karena yang penting cuma nomornya doang, suratnya tuh nggak terlalu penting. Si student ini dia menunggu sampai hampir 3 minggu dan dia belum dapat gitu. Lagi-lagi guys, jangan malas untuk cari informasi gitu, karena ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kalian di sini. Coba kalian bayangin, kalau itu 3 minggu ya, 3 minggu itu waktu yang bisa dipakai untuk cari job gitu. Kalau let's say 3 minggu ini dia dapat nomor NPWP-nya terus bisa langsung kerja, ya oke lah gitu. Gimana kalau untuk mencari pekerjaan ini butuh waktu 3 minggu lagi gitu. Bayangin 6 minggu nunggu. Sayang banget kan gitu. Itu sih. Dan ini di luar orang ini memang ada beberapa orang yang gue udah kasih informasi pun emang sepertinya kurang istilahnya kurang tanggap.
kurang tanggap. Kayak contohnya ada salah satu contoh temen gue informasikan soal grup dari grup untuk WHV gitu, grup untuk pokoknya grup di Australia lah. Dan grupnya itu ada di salah satu platform. Gue udah informasikan tuh, ada grup ini, coba cari informasi di situ gitu. Sembari nunggu kepastian visa atau nunggu tanggal berangkat. Ya, begitu gue cek lagi, ternyata tidak mencari informasi. Gitu. Gue gimana ya? Jadi males gitu sebenarnya bantuin orang-orang yang seperti ini karena tidak peduli seberapa banyak informasi yang kita kasih, ya mereka nggak gerak juga gitu. Jadi rasanya buat gue buang-buang waktu aja gitu. Sebenarnya gue kalau banyak waktu luangnya ya nggak masalah, gue senang-senang aja bantu orang. Entah dia menggunakan bantuan itu apa enggak, ya terserah dia gitu. Tapi kalau gue lagi sibuk, gue udah nyempetin waktu gue untuk bantu, terus ya ternyata bantuannya tidak dimanfaatkan, tidak diindahkan, itu gue kayak ya udahlah, sia-sia waktu gue. Jadi gue akan mengurangi bantuan gue bantu seperlunya ya. Bukan kata yang tepat mengurangi. Gue akan tetap bantu, tapi sudah bukan prioritas gue lagi. Maksudnya ya kalau gue ada kesibukan lain, ya lu nanti dulu gitu. Kalau sebelumnya gue ada kesibukan lain kan gue sempet-sempetin kan. Kalau ini kayak nanti dulu gitu. Kemudian yang lain, yang 4 orang ini yang baru datang, baru sampai di Melbourne, itu mereka langsung dapat pekerjaan. Nah mereka itu cari dari Indonesia. Jadi gue lupa gue udah sampaikan di awal atau belum. Paling penting itu adalah informasi yang berujung koneksi. Nah itu penting banget karena koneksi ini itu bisa mempermudah hidup kalian, entah dari segi akomodasi, pekerjaan, dan lain-lain. 4 orang ini sudah dapat pekerjaan yang dia itu cari-cari dari temen A, B, C, D, E, F, G. Dia punya temennya ini punya informasi. Dari informasinya ini dia dapat nomor yang bisa membantu mereka soal pekerjaan. Dan pada akhirnya dapat pekerjaan dari nomor si orang ini gitu. Nah inilah kalau lu mau cari informasi, lu bisa dapat koneksi. Akhirnya hidup lu dimudahkan gitu. In this case ya mereka langsung dapat pekerjaan. Dan kayaknya mereka hari Senin udah langsung kerja. Kemarin kan hari Minggu pertemuannya. Nah mereka kayaknya hari Senin langsung kerja kayaknya ya, kalau gua nggak salah ya. But anyway, soal pekerjaan, pekerjaannya apa? Mereka bekerja sebagai fruit picking gitu, fruit picker. Jadi yang metik-metik buah. Kayaknya buahnya peach kalau nggak salah. Nah, gue lupa jelasin tadi yang soal akomodasi. Jadi mereka itu sekarang itu tinggal di tempat bareng-bareng, bayarnya $100 per malam. Yang mana kalau dibagi, $1.000.000 per malam, $1.000.000 per malam. Kalau dibagi 3 orang, karena yang satu tinggal di rumah saudaranya, jadi dibagi bertiga doang, itu sekitar 350 ribuan per malam. Dan itu oke banget di sini gitu, di Melbourne. Oke banget tuh, harga yang sangat oke, 350 ribu per malam. Nah, penting juga untuk kalian mau cari teman gitu. Lagi-lagi nggak harus ke Australia. Misalnya kalian mau ke Jepang, ya carilah grup-grupnya. Mulailah chat orang-orang di situ gitu. Carilah teman gitu yang bisa berjuang bareng gitu. Jadi bisa saling bantu gitu. Ya memang nggak semua teman setia kawan ya gitu. Tapi rasa-rasanya ya kalaupun yang bersangkutan tidak setia kawan ya tinggalin gitu. Yang penting objektifnya adalah ya kalian punya teman untuk berbagi informasi gitu, teman untuk berjuang bareng di awal. Itu aja sih gitu. Apalagi ya? Kerjaan, ada lagi satu yang kerja di meat factory. Dan memang gue sudah dengar banyak cerita soal meat factory. Kalau kalian kerja di area tertentu itu capek banget. Dan itu capeknya tuh benar-benar yang sampai cedera. Cederanya tuh kayak gini nih. Gue dulu punya cedera ini tapi sekarang sudah tidak terlalu kelihatan. Nah, jadi tangan yang ini tuh, jari yang ini tuh nyangkut. Klek. Nah, itu kan agak klek. Ada kleknya kan. Nah gitu. Ini udah nggak terlalu kelihatan. Munculnya itu kadang-kadang aja dan nggak separah teman gue yang kerja di meat factory. Dia tuh tangannya benar-benar kayak gini tuh nyangkut.
harus didorong, harus dipaksa, baru bisa lurus gitu. Karena kerja di meat factory itu ada yang bagian slicing, itu tangannya kan nengkok terus tuh, megang pisau dan harus ditekan, jadi memunculkan cedera itu namanya trigger finger gitu. Gua dapet cedera ini karena ngangkat barang berat di awal-awal gua kerja, dan mungkin tekniknya salah, terus ya gua paksain aja secara terus menerus dan terakumulasi gitu. Awalnya gue pikir kayak ini kayaknya nggak apa-apa, gue tetap lakuin, ternyata cedera yang berkepanjangan gitu. Ini di belakang gue udah lihat bayangan orang, mudah-mudahan nggak masuk ke gerbong ini. Nah bagus, soalnya gue bisa bikin video karena di gerbong ini tidak ada orang gitu. Kalau dia masuk kan aduh, jadi entah suaranya harus gue pelanin atau harus gue buat pas gue turun nanti gitu, nggak enak kan, ganggu. Anyway, itu soal pekerjaan. By the way, sorry ya kalau agak meler-meler dikit. Soalnya ya, yang gue sampaikan tadi, gue sakit, nggak enak badan, pilek. Oh iya, terakhir yang ngamen. Jadi ada salah satu di situ yang pernah mencoba ngamen. Beliau main saksofon. Jadi rasa-rasanya kalau saksofon tuh kan cukup langka ya gitu, apalagi mainnya jago gitu. Lebih ada daya tariknya dibandingkan menyanyi dengan suara bagus. Karena ini obrolan gue sama teman gue yang suaranya bagus juga ya. Jadi agak valid. Karena kalau suara bagus itu orang yang punya suara bagus banyak gitu. Rasanya kita dengar di mana-mana. Kecuali suaranya berkarakter, punya warna yang benar-benar beda, yang orang tuh bisa berhenti terus nonton gitu. Kalau sekedar bagus sulit. Nah itu kata teman gue tuh. Dan ya gue sepakat juga, benar juga gitu. Sedangkan kalau saksofon itu rasanya akan lebih jarang ditemui dibandingkan orang yang punya suara bagus gitu. Apalagi ya tadi mainnya jago, wah lebih rare lagi tuh, lebih langka lagi kan. Nah itu, dan dia mencoba mengamen, dia dapat dalam 2 jam 15 menit, spesifik banget tuh dia bilang, 2 jam 15 menit dia bisa dapat 1 juta rupiah. Gila ya. Itu dan paling sedikit dia dapat 800.000. Buset, paling sedikitnya aja udah lumayan banget itu, 800.000 gitu. Tapi itu dia bilang rata-ratanya di 1 juta. Gila, keren. Dan untuk ngamen di sini boleh, tapi harus ada izinnya. Jadi di beberapa tempat, tergantung di kota mana ya, izinnya di istilahnya di pemerintah kota itu gitu. Kayak di Melbourne itu ada tempat-tempat di CBD, dia bilang itu izinnya bayar per tahun. Gue lupa angka persisnya, tapi di sekitar 300 sampai 400.000 per tahun. Yang mana it's nothing, gila murah banget per tahun, 300 sampai 400.000 kan. Gitu. Dan biasanya dia tempatnya ditentukan gitu. Ada beberapa tempat atau beberapa area yang dia tuh kayak lapak gitu. Jadi bolehnya di sini, bolehnya di sini. Tapi ada beberapa yang pokoknya misalnya saya bayar di gerbong ini gitu. Nah berarti di gerbong ini mau di mana aja tempatnya boleh gitu. Selama ada di gerbong ini. Tapi yang tadi gue jelasin analoginya, ya misalnya gue bayar cuma di kursi ini doang ya, berarti gue cuma boleh ngamen di kursi ini. Itu. Jadi tergantung areanya. Tapi ya harganya tuh sangat murah. Itu sih, itu keren banget. Keren banget. Sebenarnya itu sih yang banyak di sharing soal pekerjaan dan akomodasi. Dan terakhir sebenarnya kita sempat sharing soal plan setelah di Australia. Yang mungkin yang baru datang nggak bisa sharing banyak. Tapi intinya dari semua jawaban itu yang paling banyak adalah memutuskan untuk stay di Australia gitu. Memutuskan untuk stay di Australia. Bahkan ada beberapa yang berpikiran untuk cari pasangan di Australia gitu. Gue nggak tahu kenapa. Nggak, sebenarnya gue tahu sih kenapa. Ya mungkin jika dibandingkan dengan hidup di Indonesia, apabila hidup di sini lebih terjamin, lebih makmur, ya kenapa enggak kan gitu. Gue sih nggak mau terlalu ngejudge soal nasionalisme dan lain-lain, karena at the end of the day, ya kalau situasinya dibalik, kalian hidup sulit di Indonesia atau hidup enak di sini, pasti kalian juga lebih milih hidup enak di sini kan gitu. Jadi gue tidak mau ngejudge soal nasionalisme, kecuali menghina yang tujuannya bukan
kritik membangun ya, tapi emang pengen menghina aja gitu, menjelek-jelekan Indonesia di luar. Nah itu baru kalian pertanyakan nasionalismenya. Tapi kalau sekedar ingin menghabiskan waktu di negara orang, well, ya realistis aja lah gitu. Realistis aja ya, di mana kita hidup enak, di situ kita bertahan, kira-kira seperti itu kan. Gitu. Anyway, ini stasiun tempat gua turun, maksudnya yang setelahnya. Jadi gua harus siap-siap. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih, pas banget gua udah mau turun. Itu aja hasil gathering kemarin. Gua udah sampai di stasiun terdekat dari rumah gua, dan gua mau ngegoes gas. Oke, kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you on the next video. Oh, gue lupa, gue pamer dulu. Hari ini gue kerja pakai baju Indonesia. Yo, pakai jersey Indonesia. Karena video ini video ini dibuat 1 hari setelah Indonesia menang melawan Arab Saudi. Gitu. Jadi gue cukup senang, dan kebanggaan gue tuangkan dengan memakai jersey ke tempat kerja. Anyway, yaudah gue mau ngegoes dulu. Bye semuanya, see you on the next video, PG.